Om Swastiastu. Perkenalkan kami dari kelompok 1 kelas A3D. Berikut hasil pembuatan video swamedikasi sediaan topikal telinga, di mana video ini dibuat dalam rangka memenuhi syarat nilai ujian akhir semester mata kuliah swamedikasi. Perkenalkan nama anggota dari kelompok 1, yaitu yang pertama ada Ngurah Putra, yang kedua ada Mary Virgoyani, yang ketiga ada Yuniartini, yang keempat ada Tiffany Laksmi, yang kelima ada Sunari Ningsih, yang keenam ada Hendra, yang ketujuh ada Dewi Andika, dan yang terakhir ada Yogasta. Swamedikasi. Sebenarnya apa sih itu swamedikasi? Nah, swamedikasi merupakan upaya pengobatan sendiri tanpa didasari resep dokter. Pengobatan swamedikasi ditujukan untuk menangani gejala dan penyakit yang mampu didiagnosis sendiri oleh pasien, ataupun penyakit yang dapat sembuh dengan sendirinya, atau penyakit yang dapat dikategorikan tidak terlalu parah. Pengobatan sendiri dilakukan apabila memperoleh obat-obatan tanpa resep, membeli obat berdasarkan resep lama, pemberian dari teman atau keluarga, ataupun penggunaan obat sisa yang sebelumnya digunakan untuk pengobatan penyakit terdahulu. Sediaan topikal telinga atau yang sering disebut dengan obat tetes telinga merupakan salah satu sediaan obat tetes yang digunakan untuk mengatasi problem medik pada telinga dengan cara meneteskan obat ke dalam telinga. Contoh problem mediknya yaitu penumpukan kotoran pada bagian dalam telinga yang mengeras dan sulit dikeluarkan sehingga mengganggu pendengaran. Nah, tetes telinga ini dibuat menggunakan cairan pembawa bukan air. Salah satu permasalahan atau problem medik pada telinga yang sering dialami oleh pasien yaitu terjadinya penumpukan kotoran pada bagian dalam telinga yang mengeras dan sulit dikeluarkan. Hal tersebut dapat menyebabkan terganggunya pendengaran. Pasien seringkali mengatasi permasalahan tersebut dengan membeli obat di apotek tanpa resep dokter, di mana pengetahuan mengenai obat yang dibeli diketahui melalui iklan televisi, internet, rekomendasi keluarga, ataupun rekomendasi teman. Adapun kasus yang kami dapatkan yaitu seorang pasien atas nama Joshua umur 23 tahun datang ke apotek dengan keluhan yang dialami yaitu kesulitan dalam mengeluarkan kotoran telinganya yang menumpuk dan sariawan di gusi bagian atas. Joshua ingin membeli hidrogen peroksida namun belum pernah menggunakan obat tersebut. Selamat siang Kak, saya mau nyari obat hidrogen peroksida. Iya. Ini obatnya sebelumnya boleh saya tahu apa keluhannya? Keluhannya ini kotoran telinga ini sudah dikeluarkan sama sariawan. Ini bisa digunakan untuk obat tetes telinga dan juga untuk mengobati sariawan. Namun hidrogen peroksida ini tidak sekaligus dengan aplikatornya. Nah, untuk sebelumnya pernah menggunakan sediaan obat tetes telinga? Belum. Sudah tahu cara penggunaannya? Tidak tahu. Oke, caranya yaitu untuk tetes telinganya bisa memposisikan tubuh senyaman mungkin, bisa dengan cara yaitu duduk ataupun berbaring dengan posisi telinga berada di atas, telinga yang bermasalah berada di atas. Kemudian teteskan 1-2 tetes dalam telinga hidrogen peroksidanya, lalu tunggu selama beberapa menit. Kemudian bisa posisikan kembali kotorannya, nanti kotorannya bakalan keluar sendiri. Gitu. Untuk membantu pengeluaran kotorannya bisa menggunakan cotton bud. Nah, untuk sariawannya bisa menggunakan kapas, lalu ditotol di bagian sariawannya. Sudah mengerti penjelasan dari saya? Sudah. Jadi cara penggunaan tetes telinganya, bagian telinga yang bermasalah ini diletakkan di atas, lalu ditetesi 1-2 tetes hidrogen peroksida, lalu didiamkan selama beberapa menit sampai cairan kotorannya keluar, lalu dibersihkan menggunakan cotton bud. Kalau yang sariawannya ini dengan cara menggunakan kapas, lalu ditotol pada bagian yang sariawan. Ada lagi? Apakah ada obat rekomendasi lain? Tunggu ya. Tetes telinganya saya sarankan Volumen
obat minum dan ini untuk semprot. Nah, untuk volumennya ini digunakan 1 sampai 2 tetes pada telinga yang bermasalah. Cara penggunaannya sama dengan penggunaan hidrogen peroksida. Sedangkan kalau untuk sariawannya ini kan ada 2 sediaan, ada yang minum sama ada yang semprot. Yang diminum ini penggunaannya yaitu 3 kali 1 setiap penggunaan 2 tablet. Sedangkan kalau misalnya semprotnya ini digunakan setiap 3 sampai 4 jam sekali dia diperlukan. Jadinya saya membeli ini pulpen sama ini aja. Ini aja Kak.